Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا. Dan sekali-kali kalian, kata Allah, tidak akan mampu untuk berbuat adil kepada istri-istri kalian. Ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpoligami, atau bisa jadi yang ingin berpoligami. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa kalian tidak akan pernah, lan naf'in wastiqbal, harfu naf'in wastiqbal, sekarang dan akan datang, kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada istri-istri kalian. Walau harastum, walaupun kalian berusaha untuk berbuat adil. Makna adil dalam ayat ini menurut ulama-ulama tafsir adalah adil dalam masalah al-hubb wal jima', cinta dan jima'. Sungguh sangat berat berbuat adil kepada siapapun, terutama yang berkaitan dengan cinta kita kepada pasangan kita. Karena cinta itu berasal dari hati kita kepada lawan jenis kita. Jangankan kita, tentunya Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, fima ma'na, ya Allah, saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan janganlah engkau menghina saya, janganlah engkau memberikan hukuman kepada saya sesuatu yang tidak mampu saya lakukan. Rasul sendiri agak berat baginya untuk melakukan yang namanya al-hubbu baina nisa'i, cinta di antara semua istrinya. Rasulullah SAW, cinta pertama beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu diingat-ingat oleh beliau, yang selalu diceritakan oleh beliau, sehingga istrinya banyak yang cemburu, terutama Aisyah radhiyallahu anha, yang biasa mengatakan kepada Nabi, kenapa Anda terus menceritakan orang yang tua itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW sampai tersinggung dan mengatakan, oh, Khadijah adalah orang yang sangat baik, yang telah memberikan segala-galanya kepada Nabi SAW. Dia beriman di saat orang belum beriman. Dia memberikan hartanya untuk jalan dakwah Nabi SAW, dan dia memberikan keturunan yang tidak bisa diberikan oleh istri-istri yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, makna adil dalam ayat itu adalah adil dalam masalah hubb wal jima'. Walaupun demikian, jika ada seorang yang ingin berpoligami, dia juga harus adil dalam masalah-masalah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW adilnya di antara istri-istrinya dalam masalah belanja. Nabi tidak membeda-bedakan antara Aisyah dengan yang lain. Selalu diberikan oleh Nabi SAW bagian yang sesuai dengan masing-masing.
Nabi sallallahu alaihi wasallam adil masalah tempat tinggal bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ternyata adil dalam masalah giliran-giliran mereka. Ada satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berumur lanjut usia, yaitu Sauda. Ketika malam giliran di rumahnya, dia tidak mampu lagi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menganjurkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap gilirannya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada salahnya ketika hal ini dilakukan oleh istri yang umpamanya istri tua kepada yang muda ketika dia tidak sanggup lagi melayani suaminya, yang mungkin saja suaminya masih kuat dari segi fisik dan masih kuat dari segi syahwatnya. Hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah bermalam di rumah istrinya selalu membagi rata. Kecuali istri-istri yang baru dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika dia baru dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, status dia adalah janda. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ummu Salamah selama 3 hari 3 malam, dan Nabi tidak menggilir-giliran yang lain. Kenapa? Karena dia baru menikahinya. Maka oleh karenanya Nabi menganjurkan setiap janda yang dinikahi, kalau seorang itu punya istri lebih dari 1, maka seminimal-minimalnya dia berada di rumahnya selama 3 hari. Dan kalau gadis yang dia nikahi, seminimal-minimalnya dia harus berada di sana selama 7 hari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kembali kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, walau harastum, kata Allah, walaupun kalian sudah bersusah payah untuk melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Khadijah radhiyallahu anha, ada kelihatan kecenderungan cinta Nabi yang lebih kepada Aisyah dibanding istri-istri yang lain. Walaupun Nabi tetap adil. Bagi contoh umpamanya ketika Nabi SAW mengajak para istrinya ikut menemani beliau dalam satu musafir, dalam satu peperangan umpamanya, Nabi SAW tidak membawa Aisyah semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa istrinya yang sudah terlebih dahulu di Qur'an, diundi. Siapa yang mendapatkan bagian undian itu, maka dia yang berhak untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Allah dalam ayat yang disampaikan, fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan sampai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, condong kepada satu, memperlihatkan bahwa dia hanya menginginkan 1 orang padahal dia punya istri lebih dari 1 orang. Ya boleh, kata Allah. Walaupun cintanya mungkin berbeda, tetapi dalam masalah-masalah yang lain yang sudah kita jelaskan di atas, itu tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kal mu'allaqah, seperti dia terkatung-katung, dia punya suami tapi seolah-olah tidak punya suami. Kalau memang tidak mau, ya sudah, diceraikan. Jangan berpoligami kalau tidak bisa berbuat adil kepada istri-istri yang ingin dipoligami. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam ayat ini, jangan sama sekali kita membiarkan salah satu dari istri yang ada itu terkatung-katung seolah-olah dia tidak punya suami padahal dia punya suami. Ingat kata Allah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Jika kalian berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang tentunya. Setiap suami yang sudah berpoligami atau yang ingin berpoligami,
harus mengetahui ayat ini terlebih dahulu sebelum melaksanakannya tentunya. Karena apa? Karena syarat-syarat yang diberikan oleh agama kita sangat ketat terhadap siapapun yang ingin melakukan poligami. Bukan tidak boleh poligami, ada aturan-aturan yang disyariatkan oleh agama kita bagi siapapun yang ingin melakukannya. Seminimal-minimalnya adalah adil dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan zahiriyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.